Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Langsung saja saya akan memberitahukan, memamerkan atau menjelaskan atau mereview sebuah produk. Produk apa itu? Ini. Barang apa ini, lalu fungsinya bagaimana? Ini akan saya jelaskan ya. Sebenarnya apa ini? Kalau dilihat apa ini modul, sebenarnya saya juga bingung ini, karena modul ini isinya itu sebenarnya adalah seal, sebuah seal dari Arduino, dimana yang sudah saya susun, saya jadikan satu board semacam ini. Di sini juga ada Arduino, ada power supply yang bisa disuplai hingga 24 volt, ya kan? Bahkan kalau menurut keterangan bisa sampai 32 volt dia mampu. Sedangkan outputnya kan ada yang 3,3, ada yang 5 volt di dalamnya sini. Nah, modul ini jadinya seperti ini dapat dijadikan sebuah PLC. Ya, ini namanya Arduino PLC. Ya, karena memang modul ini bisa dibuat PLC, ada ladder yang bisa diprogram input outputnya. Di sini masih ada digital input dan digital output ya, tidak ada analognya. Input terdiri dari 6 buah input yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan optocoupler. Lalu outputnya inputnya ada 8, sedangkan outputnya ada 6. Ada 6 buah relay yang kapasitas relay ya cukup lah kalau untuk menggerakkan relay 24 volt, 1 buah atau 2 buah. Kalau untuk menggerakkan yang 220 seperti kontaktor, saya kira bisa, cuman saya belum pernah coba sih, Nah, modul ini yang tadi saya katakan sebuah seal, di mana di dalamnya itu adalah rangkaian power supply dan Arduino yang sudah dijadikan satu. Dan di sini ada USB ini untuk memprogram. Jadi kalau kita mau rubah sistem di dalamnya ini, mau kita buat program sesuai keinginan kita ya, kita punya rencana apa, itu bisa lewat USB yang ada di sini. Tinggal di sini ada jumper, kita pindahkan jumpernya. Misalkan kita mau running atau kita mau program, ini ada penjelasannya di sini. Lalu yang sisi sini ini adalah power supply-nya. Kalau yang Arduino PLC ini didesain khusus 12 volt DC ya, tidak bisa lebih, hanya 12 volt. Sedangkan ini ada komunikasi RS485. Jadi untuk komunikasi kita gunakan RS485, dan sisi sebelahnya ini adalah output, digital output ya. Nah, RS485 fungsinya buat apa? Sudah dijelaskan di lain video ya. Sana itu banyak sekali. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi dari komunikasi 485, termasuk yang saya gunakan pada modul ini. Jadi apabila kita mau pengembangan, misalkan di tempat kita sudah ada SCADA. Oh ya, dari modul ini fungsinya buat apa? Buat digital in dan digital out. Jadi misalkan kita punya SCADA ya, lalu kita mau expand, mau menambah input atau menambah output, yang di sana sudah ada RS485, kita tinggal pasang ini modul, kita tambah di dalam SCADA-nya, sudah langsung bisa digunakan. Atau kalau misalkan dari Anda belum ada atau memulai dari nol sebuah SCADA, bisa misalkan bisa cari yang free atau yang berbayar, banyak ya di internet, silahkan dicari sendiri. Ntar kita perlihatkan
bagaimana komunikasi antara komputer dengan ini bisa terjadi. Nah, jadi misalkan kita mau menyalakan atau mematikan suatu equipment, dan misalkan kita mau mengontrol, melihat statusnya sudah running apa belum, itu di modul ini sudah bisa digunakan untuk itu. Modul ini sebenarnya ini saya jual, cuman yang saat ini masih belum saya jual, ini masih belum produksi karena memang ya keterbatasannya dari sisi pengadaan yang masih belum. Cuman beberapa contoh kemarin sudah ada yang bawa dari teman-teman, sudah ada yang bawa, mereka coba, saya tanya gimana hasilnya, mereka ya bisa dibilang oke, cuman kan masih belum lama ya. Saya juga nunggu bisa bertahan sampai berapa lama. Mengingat dari harga sangat terjangkau sekali, sangat murah banget ini dibandingkan dengan ya sejenis ini, tapi yang sudah bernama gitu memang jauh sekali harganya. Nah, sedangkan kita punya ini yang sudah komunikasi 485, ini seperti contoh kita lihat di sini. Nah, tool ini menggunakan sekada yang sudah saya siapkan. Nah, seperti kita lihat halaman depannya begini, kita tutup dulu. Ini ada electric system ya, power system. Power system ini bisa kita ambil statusnya yang bisa dimasukkan dalam modul ini. Lalu misalkan, nah kalau ini untuk pengontrolan lampu, misalkan kita punya lampu di karpak lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Di sana pun juga kita bisa per grup ya, misalkan zona A, zona B, zona C, zona D dan seterusnya. Lantai 2. Tampilan-tampilan yang ada di sini itu bisa kita rubah. Bisa pakai standar, bisa pakai lampu yang semacam ini. Nah, tombol buttonnya pun juga begini. Sementara ini masih belum terkonek ya, ini hanya sebuah gambaran saja. Mungkin di video yang lain nanti akan saya buatkan contoh-contohnya bagaimana bisa alat ini berkomunikasi dengan komputer. Rasanya cukup ya yang saya penjelaskan kali ini. Mungkin barangkali ada yang bertanya, silahkan untuk di komen, saya tanyakan. Tapi tolong ya, ini kan berhubung barang masih baru, kasih komennya yang bagus-bagus saja, yang positif, yang sifatnya membangun. Karena tujuan saya bukan semata-mata untuk bisnis memberikan menjual barang, tetapi ini juga untuk semangat, untuk inspirasi kalian. Mungkin kalian akan membuat hal yang sama semacam ini. Monggo, apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan kita sama-sama belajar, berkoordinasi sama kita-kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.